Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran seni budaya bersama saya, Ibu Sri Dahliana. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar seni budaya, khususnya anak-anak kelas 7 sekolah menengah pertama. Hari ini materi kita adalah menggambar ragam hias. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, Ibu minta kalian membaca doa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat kalian pahami, cermati, dan bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar seni budaya tentang materi menggambar ragam hias. Kalian pasti ingat materi kita minggu lalu kan? Materi kita minggu lalu adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu menggambar ragam hias. Sebelum kalian belajar, ada baiknya kalian mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan keragaman pada ragam hias di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan keunikan ragam hias Indonesia. Dan yang ketiga, kalian bisa mengeksplorasi ragam hias, flora, fauna, geometris, dan figuratif dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini. Nah, sebelum kita menggambar ragam hias, kita perlu tahu pengertian ragam hias. Ragam hias itu biasa juga disebut ornamen. Nah, ornamen atau ragam hias itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornare, yang artinya hiasan atau menghias. Nah, ragam hias disebut juga ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Menggambar ragam hias adalah proses mengekspresikan diri melalui goresan tangan pada karya dua dimensi dengan proses stilasi atau pengayaan. Flora dan fauna di Indonesia itu sangat kaya dan beragam dan menjadikan simbol suatu daerah. Ragam pola hias dapat dilihat atau dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah adat yang ada di Indonesia. Ragam hias itu bisa dibuat menggunakan bahan-bahan dan teknik yang berbeda. Ada yang dibuat dari kain, ada yang dibuat dari kayu, ada juga dari kulit dan dari tembaga. Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Ibu beri contoh, misalkan kain. Kalau di daerah kita, khas daerah kita adalah kain sasirangan. Selanjutnya, motif ragam hias. Motif ragam hias ada 4. Yang pertama adalah ragam hias flora. Pada materi terdahulu kalian sudah belajar apa itu flora. Flora adalah tumbuhan. Sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau Indonesia.
Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Yang kedua adalah ragam hias fauna. Ragam hias fauna atau animal merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu. Hewan sebagai wujud dari ragam hias pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa hewan yang bisa dipakai sebagai objek ragam hias adalah kupu-kupu, burung, kada, gajah, dan ikan. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai selera dan imajinasi pembuatnya. Contohnya ada persegi panjang, ada lingkaran, layang-layang, dan lain sebagainya. Yang keempat, ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Berikut Ibu akan berikan contoh-contoh ragam hias yang ada di Indonesia. Yang ini adalah contoh ragam hias flora. Kalian lihat, itu adalah gambar tumbuh-tumbuhan, bunga, daun, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah contoh ragam hias fauna. Kalian lihat di gambar, ada gajah yang dihias sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Ada juga gambar burung. Yang selanjutnya adalah contoh ragam hias geometris. Di sini perpaduannya macam-macam. Ada bulat, ada segi 6, ada persegi panjang. Itu adalah ciri khas dari ragam hias geometris. Dan yang terakhir adalah contoh ragam hias figuratif. Seperti Ibu bilang tadi, ragam hias figuratif adalah model manusia yang dibuat sebagai ragam hias. Kalau di sini gambarnya adalah ondel-ondel dari Jakarta. Nah, ini juga gambar ragam hias figuratif yang biasanya ada di ornamen rumah adat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi pola ragam hias. Pola ragam hias adalah bentuk ragam hias yang umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kembali ke awal tadi, yaitu tentang pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Contoh yang pertama kita lihat adalah pola ragam hias yang beraturan. Dan yang kedua adalah pola ragam hias yang tidak beraturan. Nah, anak-anak, dalam menggambar ragam hias itu ada beberapa teknik yang harus kalian ketahui.
Apabila kalian ingin menggambar ragam hias, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buatlah sketsa gambar hias yang telah ditentukan. Dan yang kelima, berilah warna pada gambar ragam hias. Nah, yang pertama dulu, kalian tentukan jenis fauna yang akan kalian buat gambarnya. Bisa itu ayam, bebek, burung, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua, buat pola gambar ragam hiasnya. Yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Sebagai contoh, Ibu berikan gambar berikut ini. Yang pertama, buatlah gambar lingkaran kecil dan besar. Yang kedua, lengkapi gambar dengan bentuk ekor, kaki, jambul, mata, dan paruh. Yang ketiga, berilah garis pada ekor dan lingkaran pada sayap. Dan yang keempat, berilah warna pada hasil gambar. Mudah-mudahan kalian dapat paham ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, Ibu minta kalian baca kembali buku paket kalian di rumah. Dan tugas dari Ibu, buatlah gambar ragam hias yang kalian sukai. Baik itu flora, fauna, geometris, atau figuratif. Tidak usah banyak, cukup 2 saja yang kalian senangi. Beri warna sesuai dengan keinginan kalian, dan jangan lupa kalau sudah selesai kalian dapat kirimkan ke guru kalian di sekolah, baik itu melalui WA, Instagram, atau media sosial lainnya. Nah, semangat belajar anak-anak Ibu di rumah, walaupun kita dalam kondisi sekarang, tapi Ibu harap kalian tetap menjaga dan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, dan hindari kerumunan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.